Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari berganti dan pagi telah datang. Semangat pagi dengan semangat baru dan jangan terpaku dengan masa lalu. Langkahkan kaki ke depan untuk menatap masa depan yang lebih baik. Jangan lupa tetap stay at home ya. Jaga protokol kesehatan dengan menjaga 5M. Dan jangan lupa, mari kita semua ikhtiar dengan vaksinasi. Kemarin kita telah menyelesaikan materi pada bab 1 tentang konsep kebudayaan. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang bab 2 pengertian seni. Dalam pengertian seni kita akan mempelajari tentang pengertian seni, fungsi seni, sifat dasar-dasar seni, unsur pembangunan seni, nilai seni, dan macam-macam seni. Langsung saja kalian simak dan salin pembelajaran di buku tulis seni budaya kalian ya. Sebelum kita ke materi yang pertama, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan adalah siswa dapat memahami pengertian seni, siswa dapat menerapkan pengertian seni, siswa dapat menyimpulkan pengertian seni. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini dimulai dari pengertian seni. Dalam bahasa Sangsekerta, seni dikenal dengan istilah cilpa. Kata cilpa dapat dilihat sebagai kata sifat ataupun kata benda. Jika dilihat sebagai kata sifat, cilpa bermakna memiliki warna atau berwarna. Kata ini memiliki bentuk turunan yakni sucilpa yang bermakna dilengkapi atau dihiasi dengan bentuk-bentuk yang indah. Dan kalau secara etimologis, kata seni berasal dari bahasa Sangsekerta yaitu sani, yang artinya pemujaan dan persembahan. Dengan kata lain, seni sangat erat hubungannya dengan upacara keagamaan yang disebut juga kesenian. Secara umum, seni sering diartikan dengan sebuah ekspresi perasaan manusia yang di dalamnya mengandung unsur estetik atau keindahan dan diungkapkan melalui media yang nyata, baik itu dalam bentuk gerak, rupa, nada, syair, serta dapat dirasakan oleh panca indera manusia. Untuk lebih memahami arti seni, maka kita bisa merujuk pada beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional, berpendapat seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaan dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Yang kedua, menurut Ensiklopedi Indonesia, seni diciptakan dari segala hal karena keindahannya orang senang untuk melihat ataupun mendengarkannya. Yang ketiga, Susanne K. Langer, seorang filsuf seni dari Amerika, menyatakan seni dapat dibatasi sebagai kegiatan menciptakan bentuk-bentuk yang dapat dimengerti atau dipersepsi yang mengungkapkan perasaan manusia. Itu semua penjelasan tentang pengertian seni. Materi selanjutnya yaitu fungsi seni. Fungsi seni dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu fungsi seni bagi individu dan fungsi seni bagi sosial. Kita akan bahas dulu fungsi seni bagi individu. Fungsi seni bagi individu ada dua. Yang pertama, seni sebagai alat pemenuh kebutuhan fisik, dan yang kedua, seni sebagai alat pemenuh kebutuhan emosional. Kita bahas dulu yang pertama. Seni sebagai alat pemenuh kebutuhan fisik.
Manusia adalah makhluk yang mempunyai kecakapan dalam memberi apresiasi pada keindahan dan penggunaan berbagai benda. Dalam proses pemenuhan kebutuhan fisik ini, para seniman mempunyai peran penting dalam menciptakan berbagai benda-benda bernilai seni untuk pemuasan kebutuhan fisik dan memberikan kenyamanan bagi orang lain. Seni sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosional. Emosi adalah perasaan di dalam diri manusia, baik itu perasaan senang, marah, sedih, haru, cinta, benci, dan perasaan lain. Semua orang perlu meluapkan perasaan di dalam diri mereka agar kondisi kejiwaannya tetap normal. Itu pengertian tentang fungsi seni bagi individu. Fungsi seni bagi sosial. Yang pertama, seni sebagai media agama atau kepercayaan. Seni punya peranan penting dalam penyampaian pesan religi atau agama kepada manusia. Hal ini bisa dilihat dari busana atau pakaian, upacara pernikahan, upacara kematian, lagu rohani, kaligrafi, dan lain-lain. Contoh fungsi seni dalam agama dapat dilihat pada Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Relief yang terdapat di dinding candi tersebut merupakan ilustrasi kitab suci agama Buddha dan Hindu. Seni sebagai media pendidikan. Seni juga punya peranan penting dalam dunia pendidikan. Pendidikan dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu pendidikan formal, pendidikan di lingkungan sekolah, pendidikan non-formal, pendidikan di lingkungan masyarakat, pendidikan informal, pendidikan di lingkungan keluarga. Melalui seni, individu dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, seorang siswa dapat belajar musik atau drama, di mana kegiatan ini dapat mengekspresikan diri mereka kepada orang lain. Selanjutnya, seni sebagai media informasi. Melalui seni juga, kita bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain dengan lebih mudah. Misalnya, penggunaan poster yang bernilai seni di mana di dalamnya terdapat informasi tentang bahaya narkoba, pentingnya imunisasi, dan penyampaian program pemerintah. Lanjut, seni sebagai media hiburan. Sebagian besar yang berkaitan dengan hiburan mengandung unsur seni di mana para pelaku seni dapat mengekspresikan diri secara aktif atau pasif. Seorang seniman dapat merasakan senang, marah, terharu ketika karyanya disukai atau tidak disukai oleh orang lain. Begitupun individu yang melihat, mendengar, merasakan sebuah karya seni. Manusia bisa merasakan terhibur ketika melihat sebuah lukisan, menonton bioskop, atau menonton sebuah konser musik. Fungsi artistik. Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dengan menyajikan karya tidak untuk hal komersil, contoh musik kontemporer, seni rupa kontemporer, seni rupa modern, atau seni yang tidak bisa dinikmati oleh pengunjung dan hanya bisa dinikmati oleh para seniman saja. Selanjutnya, fungsi guna. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya, kecuali sebagai media ekspresi atau karya seni murni, dalam proses penciptaan mempertimbangkan aspek kegunaannya, seperti perlengkapan atau peralatan rumah tangga yang berasal dari rotan atau gerabah, contohnya nampan atau tutup saji. Yang terakhir, fungsi kesehatan. Seni juga bisa bersifat sebagai fungsi kesehatan, contohnya pengobatan penderita gangguan psikis atau medis distimulasi melalui terapi musik, disesuaikan dengan latar belakang pasien. Di sini, peran musik begitu penting karena bisa menyembuhkan yang mengandung autisme, gangguan psikologis, atau sesuatu kejadian seperti trauma.
Untuk pertemuan minggu ini, kita telah membahas tentang pengertian seni dan fungsi seni. Untuk materi yang lainnya tentang pengertian seni akan Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Silahkan, Ibu punya sesi tanya jawab. Jika dari penjelasan Ibu, dari kalian masih ada yang belum mengerti, silahkan tulis di kolom komentar, akan Ibu jawab. Ibu minta tetap semangat belajar daringnya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan Ibu ucapkan terima kasih karena telah mengikuti pelajaran seni budaya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.